Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel, channel yang membahas tentang dunia pertanian dan dunia peternakan. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan, sudah membawa beberapa alat yang digunakan untuk merumput, yaitu berupa tali dan celurit. Dan di bagian depan saya ini sudah banyak rumput yang nantinya kita panen untuk digunakan sebagai pakan ternak di rumah. Tapi pada pagi hari ini kawan-kawan, saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang agroindustri atau industri pertanian lah, semacam itu. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan-kawan bisa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah, dan tonton videonya hingga habis supaya informasi yang saya sampaikan nantinya bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan. Dan jika ada informasi yang kurang bermanfaat, mohon jangan digunakan, semacam itu. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita membahas mengenai tentang agroindustri. Di samping saya ini sudah ada tanaman sengon yang cukup besar. Ini salah satu kegiatan agroindustri. Jadi agroindustri itu sendiri adalah kegiatan yang dimana cakupannya mulai dari hulu atau proses pembuatan bahan baku hingga hilir atau menjadi produk maupun jasa yang bisa digunakan oleh para konsumen yang ada di daerah kawan-kawan. Dan basic dari agroindustri ini adalah pertanian dalam artian luas. Jadi pertanian dalam artian luas itu adalah pertanian tidak sekedar cuma bercocok tanam, akan tetapi ada juga peternakan, perikanan, hingga pengolahan hasil dari pertanian itu sendiri. Dan kawan-kawan, yang perlu kita ketahui bahwasanya agroindustri itu cakupannya cukup luas sekali. Ada berbagai macam industri yang bisa dimanfaatkan di daerah kawan-kawan. Kalau di daerah kami banyak industri-industri. Yang pertama, industri mengenai properti, itu juga cakupannya luar biasa itu. Ini salah satu kegiatan industri mengenai properti, dimana kita ini tempat lahan sedulur, hanya saudara, yang dimana ini ditanamin tanaman sekon untuk digunakan kebutuhan industri properti yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan mebel untuk pembuatan kursi maupun meja, semacam itu. Atau biasanya tanaman sekon ini untuk digunakan industri buku, dimana tanaman sekon ini nantinya menjadi kertas, semacam itu. Itu salah satu contoh bahwasanya industri properti itu membutuhkan hasil dari pertanian. Ada juga industri farmasi, dimana industri farmasi itu bahan yang digunakan adalah dari hasil budidaya tanaman-tanaman obat-obatan, dimana biasanya menjadi bahan-bahan seperti jamu tradisional. Dan itu di sini ya masih lumayan banyak menggunakan jamu-jamuan tradisional. Ada juga industri otomotif. Industri otomotif itu kebanyakan daerah perkebunan, yang dimana memanfaatkan hasil dari tanaman karet untuk sebagai bahan baku pembuatan ban kendaraan. Di ban kendaraan itu bahan bakunya adalah getah karet, kawan-kawan. Ada juga industri mengenai pangan. Nah, industri pangan salah satunya ya di daerah kami, yaitu mengenai tentang pembuatan beras kemasan.
Jadi kawan-kawan kalau bisa lihat, nggak kelihatan ya, bagian sana itu di dekat jalan itu kebanyakan tanaman yang ditanami adalah tanaman padi, yang dimana tanaman padi itu digunakan untuk pembuatan beras kemasan. Beras kemasan nantinya dikonsumsi oleh warga masyarakat kota yang membutuhkan bahan baku beras untuk sebagai bahan pokok, dimana di lahan di lingkungan kami itu menggunakan banyak memanfaatkan lahannya untuk digunakan budidaya tanaman padi. Nah, tanaman padi itu sendiri nantinya kalau sudah menghasilkan dijual ke pengepul, pengepulnya mengolah tanaman padi tersebut menjadi gabah, gabahnya diolah menjadi beras, dan berasnya nanti dikemas dan dijual di daerah perkotaan semacam itu. Nah, itulah singkat cerita mengenai tentang agroindustri, bahwasanya pertanian itu sebenarnya itu luar biasa sekali, bisa mencakup di berbagai macam industri. Salah satunya ini yaitu di industri properti, mebel, semacam itu. Dan dengan kita belajar semacam itu kawan-kawan, harapannya kawan-kawan itu bisa menempatkan lahan kawan-kawan untuk dibudidayakan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah kawan-kawan. Kalau daerah kawan-kawan misalnya ada pabrik yang menampung tentang getah karet yang digunakan untuk pembuatan ban, nah kawan-kawan bisa menanam lahan kawan-kawan dengan tanaman karet semacam itu. Karena kalau di daerah kami, daerah subkota, banyak orang yang membutuhkan pangan, maka kita juga menanam tanaman pangan yang digunakan untuk industri pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah perkotaan semacam itu. Sehingga dengan kawan-kawan bisa menempatkan lahan kawan-kawan dengan budidaya, katakanlah pertanian ya, budidaya tanaman yang sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Kawan-kawan tidak kesulitan untuk mencari tempat untuk menjual hasil dari pertanian kawan-kawan semacam itu, sehingga ketika kawan-kawan mudah mencarinya, ya nantinya hasil dari pertanian kawan-kawan juga bisa lebih dikembangkan lagi, dan istilahnya penghasilannya bisa lebih menetap dan stabil. Kalau kawan-kawan menanam tanaman yang tidak banyak atau bahkan tidak dibutuhkan oleh daerah kawan-kawan, nantinya kawan-kawan malah kesulitan sendiri untuk menjual hasil produk pertanian itu sendiri. Oke kawan-kawan, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan dari channel kami. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan, jika ada kekurangan dari kami, mohon jangan digunakan atau dilakukan. Yang jelas ambil sisi positifnya saja, tinggalkan sisi negatifnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam pertanian.